Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Laskar Teknik, teman-teman ya. Di video saya itu banyak yang bertanya mengenai ukuran ulir, teman-teman ya. Jadi ini namanya mal ulir atau apa namanya ya, ukuran ulir lah, dimensi ulir. Kenapa kemudian bisa muncul 1,25, 1,5, 1,75, 2 dan 2,5 misalkan, itu yang paling umum ya, karena memang kita paling kecil sampai standar, nggak nyampe besar. Nah itu memang sudah standarnya ya teman-teman ya, memang udah aktualnya, atau kalau bahasa industrinya SOP-nya, atau kalau ini ISO-nya, standarnya dari internasional udah seperti itu teman-teman. Nah kemudian nanti di sesi yang lain kita akan bongkar kembali tentang ukuran bor, teman-teman ya. Misalkan kita mau membuat ular dalam, ukurannya seperti apa, ketika kita membuat ular luar, dimensinya harus berapa. Nah itu juga kasus-kasus di sekitar kita, dan saya sendiri mengalami ya. Misalkan M10 kali 1,5, saya bornya 10, akhirnya begitu saya tap loh, kok ngeblong gitu. Nah terkadang operator juga harus memahami gambar, teman-teman, atau fungsi kode dari gambar tersebut. Misalkan M10 1,25 harus pakai memantah bor berapa, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya teman-teman. Nah kita akan bahas tentang ulir dulu teman-teman ya. Nah ini contohnya kita akan cek ya, kita ada 5 ya teman-teman ya, 1,25, 1,5, 1,75, 2 dan 2,5. Nah kita cek satu dulu, kita pakai yang 2,5 teman-teman, masuk enggak? Nah ini enggak masuk teman-teman. Nah dia enggak masuk ya, kita lihat di bawahnya 2 berarti. Oh 2 masuk teman-teman, tuh masuk ya, tuh masuk kan. Jadi umumnya ketika benda kerjanya besar, kecenderungannya kisarnya juga besar, makin besar. Kisar itu apa? Kisar itu jarak antar puncak ulir ke puncak ulir yang terdekat. Nah, oke, ini tadi berarti 2. Kita cek lagi sebelahnya apakah 2 juga. Iya, sama teman-teman. Sama ya, 2. Nah kita lihat yang lebih kecil. Nah ini kisaran 125, 1,5 atau 175. Kalau biasanya pahat kasar ya 175 atau 1,5 teman-teman. Kalau bahasa kita gitu mah, pahat kasar atau pahat halus. Kalau pahat halus tuh biasanya buat di sepeda motor, biasanya gitu teman-teman. 1,25 teman-teman. Nah seperti itu. Demikian pula nanti ketika hubungannya dengan ini teman-teman, apa namanya, more, itu pun juga sama, harus 1,25. Kalau kisarnya beda, dimensinya sama, tetap nggak masuk. Paling masuknya 1-2 ulir saja, setelah itu baru nggak bisa. Nah biasanya sih yang sering terjadi seperti itu ya, kok ini nggak masuk-masuk, karena kisarnya ini berbeda. Nah itu juga teman, sama-sama diameter 10, tapi kalau kisarnya nggak sama ya nggak bisa masuk teman-teman gitu. Lalu ini contoh yang lain ya, bagaimana kalau nggak ada mal ulir? Kadang-kadang kita seperti ini teman, tapi ini untuk yang sudah mahir ya, udah profesional ya, kita pakai jangka sorong teman-teman. Kita prediksi antara ujung dan ujung ini jaraknya berapa, nanti ketahuan teman-teman, karena kan selisihnya paling 0,25, 0,5 gitu ya. Nah itu bisa juga memakai jangka sorong seperti itu teman-teman. Nah kemudian ini kan misalkan nih saya kasih, biasanya misalkan 10, dia nggak nyampe 10 teman-teman, karena ini kan cowok ya, paling 9,80 biasanya seperti itu. Kita cek, oh ini 12, berarti kalau 12 dia nggak 12 murni teman-teman, pasti 12 kurang.
mohon maaf 11,80. Biasanya kecenderungannya seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau ini kan ada apa namanya ya, pasti ada namanya toleransi. Kalau sama-sama 12 nggak bisa masuk teman-teman, karena di sini harus ada celah-celah udara. Makanya ketika ceweknya atau umurnya 12, cowoknya 11,80, jadi dia bisa muter seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya, sedikit gambaran ya dari saya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas lagi jika memang ada pertanyaan lagi teman-teman. Oke, salam teknik ya.